Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning ya. Di sini ada yang nanya soal lagi nih. Soal apa tentang nih? Suruh mencari persamaan atau fungsinya ya, atau fungsi. Fungsi dari grafik. Dari grafik trigonometri. Dari grafik ini fungsinya itu persamaannya apa gitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini sebelumnya kita belajar dulu mengenai grafik fungsi trigonometri. Di sini ada bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu Y sama dengan apa nih? A sin BX plus C, dan satunya lagi Y sama dengan plus minus A cos BX plus C. Jadi ini bisa sin bisa cos ya. Untuk yang tannya itu tangannya nanti di grafik trigonometri yang lain, bentuk yang lain. Untuk yang sin sama cos grafiknya ini ada ketentuannya nih, ada kalau bentuk plus minus A sin BX plus minus C plus minus D. Oke. Untuk A nya ya, untuk A itu apa sih? A itu nilai maksimum minimum. Jadi kalau A plus A itu nanti dia maksimumnya di A dan minimumnya di min A. Jadi maksudnya apa? Nah, for your information, jadi kalau ada soal misalnya ada grafik sin itu misalkan dia grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik sin nih, dia kan maksimumnya di angka 1 ya, dan satu periodenya ya, ini lambdanya berapa? Lambdanya 360 ya. Lambda, apa itu lambda? Ini lambda itu adalah gelombang ya, satu gelombang, periode satu gelombang, periode satu gelombang, satu gelombang. Nah, ini untuk grafik sinus ini satu lambda, untuk lambdanya itu 360 derajat. Satu gelombangnya itu menempuh 360 derajat. Begitupun yang cos, ini kan grafik cos. Nah, ini begini. Dia juga jarak tempuhnya 360 derajat. Nah, ini kan sin X begini. Nah, kalau misalkan dia ada di depannya ada tanda minusnya, min sin, berarti ntar dia bentuk grafiknya awalnya kalau misalkan Y sama dengan sin X itu kan naik terus turun terus naik. Nah, tapi kalau yang min sin dia kebalikannya ya, ibaratnya kayak dia jalannya kebalik gitu arahnya gitu ya, gitu. Nah, sebelum kita menjawab soal nih, ada seorang siswa ya, ada siswa yang nanya nih, ini soalnya apa nih Kak Ican gitu kan. Nah, sebelum menjawab soal itu, coba kalau kita mengerjakan contoh soal berikut ini dulu ya. Coba misalnya soal gini, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin 3x min 20 plus 1. Nah, di sini ada apa nih? Ada plus minus A, B, C, D nya nih keterangannya nih. Untuk A nya, B nya, nah B nya itu di sini lambda, besar periodenya itu rumusnya lambdanya itu 360 dibagi B, atau B nya itu kebalikannya 360 bagi lambda, sama aja. Untuk C nya, seandainya C nya di plus, dia geser ke kiri. Kalau C nya negatif, dia geser ke kanan. Kalau dia plus D, berarti gesernya ke atas. Kalau min D, gesernya ke bawah. Oke, contoh kita mau gambar ini nih, misalkan gambar Y sama dengan 2 sin 3x min 20. Langkah pertama kalau mau mengerjakan soal ini, kita kerjakan dulu Y sama dengan sin ya 2 sin x dulu ya. Kalau Y sama dengan sin x kan udah ada nih, Y sama dengan sin x nih, seret. Kalau Y sama dengan 2 sin x itu gambarnya kayak gimana? Oke, ini warna hitam. Langkah berikutnya coba kita gambar warna biru. Setelah kita menggambar nanti Y sama dengan 2 sin x, kita menggambar lagi Y sama dengan 2 sin apa namanya nih, 3x. Dari mana 3 nya? Dari sini ya. Ini ibaratnya ini A nya ya, ini B nya, yang ini C nya ya, ini C nya, yang ini D nya ya. Jadi kita langkah pertama dulu dari A, B, C sama D. Nah, untuk C nya, nah ini kan B ya, kasih keterangan dulu. Untuk yang biru ini 3 itu dapat dari mana? Nah, nanti untuk menentukan 3 itu adalah B nya. B nya itu untuk mencari lambda. Lambda itu adalah
besarnya periode untuk satu gelombangnya berapa derajat. Jadi di sini 360 bagi 3. 360 bagi 3 berapa nih? 360 bagi 3 120 derajat. Ya, ingat lambda itu apa? Besarnya periode dalam satu gelombang. Dalam satu gelombang itu ada berapa derajat? Setelah kita gambar B-nya, berarti langkah berikutnya kita mencari C-nya, yaitu Y sama dengan 2 sin berapa nih di sini? X min 20. 3x min 20. Memang harus begitu dikurung ya. Ini berarti dia digeser. Digeser kemana? Ingat kalau C-nya min berarti digeser ke kanan. Sejauh berapa? Sejauh 20 derajat. Setelah kita gambar C-nya, kita gambar D-nya. Yaitu Y sama dengan 2 sin 3x min 20 plus 1. Ini dia digeser ke, kalau plus 1 D nya gimana tadi? Plus D, berarti digeser 1 satuan ke atas sejauh 1 satuan ya gitu. Oke, sekarang kita gambar coba. Langkah pertama kita bikin Y sama dengan 2 sin X. Kalau grafik sin itu kan dia maksimumnya 1, minimumnya min 1, terus satu gelombangnya 360 ya. Oke, kita gambar yang pertama dulu. Nah, kita copy, taruhnya di sini. Ini ceritanya grafik apa ya? Grafik. Nah, ini grafik. Nah, ini grafik apa? Namanya grafik yang pertama nih, Y yang hitam nih, Y sama dengan 2 sin X. Y sama dengan 2 sin X. Berarti atasnya itu dia di sini 2 pemirsa. Nah, di sini bawahnya min 2. Gitu ya. Ini langkah pertama kita udah bikin. Sekarang jadi warna biru. Ini hitam. Nah, berikutnya apa? Y sama dengan 2 sin 3x. Coba kalian perhatikan, ini satu gelombang normalnya 360. Cuman dia direnggangkan gitu ya. Awalnya itu kan dia grafiknya gini, satu nih, ini 1, sini min 1. Dia awalnya grafiknya begini. Kan gitu. Cuman dia direnggangkan jadi ke atas gitu ya, sama ke bawah. Jadi masing-masing direnggangkan. Awalnya jadilah seperti ini, Y sama dengan 2 sin X. Kita bikin B nya nih sekarang. Tadi kan kita udah cari nih lambdanya itu 120 derajat. Awalnya itu dia satu gelombangnya 360 derajat. Karena di sini ada 3-nya. Oke, rumus apa lambdanya? 360 dibagi B. 360 bagi 3 itu 120. Jadi satu gelombangnya itu menjadi 120. Gambarnya kayak gimana? Oke, ini kan 360. Nah, di sini kan 180 ya. 180 berarti ini 90. Nah, berarti 120 kira-kira di sebelah mana? Di sini. Ini 120. Ini 120 di sini. Kira-kira ya. Nah, gambarnya kayak gimana jadinya? Kita ubah coba awalnya set. Nah, copy di sini. Awalnya kan seperti ini dia. Kita ubah jadi warna biru dulu ya, warna biru. Nah, jadi warna biru. Nah, awalnya dia kan seperti ini bentuknya. Nah, berikutnya karena dia satu gelombangnya 120, berarti dia seperti ini, seret gitu ya, 120. Ingat, itu yang biru. Langkah berikutnya gimana? Setelah dia mengubah geser gelombangnya. Oke, nah itu kan udah nih biru. Nah, kita lanjut nih. Nah, ini kan udah setelah
gelombang ini kita kecilin, kan satu periodenya itu jadinya 120 derajat ya. Sekarang kita coba ngerjain yang ini. Setelah kita ubah menjadi 120 derajat, langkah berikutnya kita menggeser grafik tersebut ke kanan sejauh 20 derajat. Gimana tuh? Jadi kayak gini. Ini kita geser, kita copy dulu nih, set. Nah, ini jadi warna merah. Nah, ini kan awalnya di sini nih. Langkah berikutnya kita geser ke kanan sejauh 20 derajat. Srit, kira-kira segini. Nah ya, sejauh 20 derajat. Set, kira-kira segitu ya. Nah, ini di sini 20 derajat. Langkah berikutnya, setelah kita geser ke kanan 20 derajat, berarti kan di sini jadinya 140 derajat nih. Nah, setelah geser ke kanan, berarti langkah berikutnya digeser ke atas. Set, geser ke atas nih, geser ke atas sejauh berapa? 1 satuan. Berarti dia menjadi, nah, set. Ini warnanya kita ubah dulu. Nah, jadi warna hijau. Oke. Nah, di sini kan. Nah, geser ke atas sejauh 1, kira-kira di sini. Slikiwir. Nah, gitu ya. Dia naik 1, jadinya seret, di sini 3, yang di bawah jadinya -1, ya enggak? Oke, dan inilah grafik Y sama dengan 2 sin 3x min 20 plus 1, gitu ya. Nah, kita udah bisa ngerjain ini. Sekarang kita mau ngerjain soal yang ditanyakan oleh seorang siswa ya. Nah, ini persamaan fungsi atau dari grafik berikut. Sebelumnya kita tentukan dulu grafik mula-mulanya itu kan seperti ini nih. Ini grafik awalnya itu. Nah, ini grafik apa nih? Grafik sin dong. Nah, ini grafik sin. Oke, nah, kira-kira gitu. Aduh, gambarnya. Sekali lagi kita coba. Nah, kira-kira begitu ya. Ini grafik mulanya seperti ini nih, grafik mula-mulanya. Ini sini kita rencanakan dulu. Nah, rencanakan. Berarti seret. Nah, gitu ya. Ini grafik. Kalau kalian perhatikan, ini grafik apa? Ini adalah grafik sin. Grafik sin. Kenapa grafik sin? Karena dia mulainya startnya dari bawah, dari 0 ya, ke atas terus ke sini ke bawah. Sekarang kita perhatikan, kita lihat bentuk umum dari grafik sin itu adalah Y sama dengan A sin apalagi nih B X plus minus C plus minus D. Jadi kita tentukan dulu, langkah pertama tentukan A, B, C sama D nya. A, B, C, dan D kita tentuin. Untuk A nya kita lihat nilai maksimum minimumnya. Untuk menentukan nilai A itu kita lihat maksimumnya sama minimumnya. Caranya sih gini, max dikurangin minimumnya dibagi 2 itu ya. Maksimumnya berapa? Di sini kan 2 bawah min 2. Berarti langsung aja 2 dikurang min 2 bagi 2 hasilnya 2. Gitu kan? Cara gambar sih gitu. Ini atasnya 2, bawahnya min 2. Selisihnya itu jaraknya berarti 2. B itu apa sih? B itu adalah besarnya periode lambda dengan perhitungan sebagai berikut. Lambdanya 360 bagi B. Nah, berarti kalau lambdanya itu 360 bagi B, berarti B nya 360 bagi lambda. Kita cek 360 bagi lambda. Apa itu lambda? Lambda tadi adalah besarnya gelombang ya, namanya tadi lambda. Besarnya periode dalam satu gelombang, jadi lambda itu gitu ya. Kita lihat di soal ini, yang hitam ini dia mulainya berapa nih?
mulainya dari min 30 derajat. Oke, kita warnain merah. Set. Ini min 30 derajat. Dia berakhir di mana? Coba kita. Oh, ini berapa nih? Sebelah sini itu 5pi per 6 itu berapa? Pi itu 180 dibagi 6 30. Jadi 5 kali 30 150. Ini 150. Dari min 30 ke 150 itu berapa sih? 180 ya. Berarti berikutnya 330. Ya, logikanya gitu. Ini ke sini tuh 180 jaraknya. Berarti ya dari sini ke sini juga 180. Mungkin yang ini kita hapus dulu. Kenapa? Ya biar nggak ganggu dikit ya. Sip. Ya. Jadi lambdanya berapa di sini lambdanya? Lambdanya itu satu gelombangnya berapa? Satu gelombangnya 360. Atau gini, lambdanya itu jarak dari min 30 derajat ke 330. Berarti lambdanya berapa? 360. Berarti kalau kita tulis di sini lambdanya 360 tinggal dibagi 360. Oh, berarti nilai B-nya 1. Sekarang C-nya. Kalau kita lihat grafik C itu apa sih tadi di sini? C itu adalah grafiknya digeser ke kanan atau ke kiri ya. Kalau kita lihat grafik mula-mulanya itu tadi kan sin-nya gini kan. Nah, coba kalian fokus. Sin itu kan awalnya tuh gambar begini kan. Sret. Nah, ini grafik sin. Grafik sin itu yang warna biru nih. Ini mula-mulanya. Dia digeser ke mana? Awalnya begini menjadi yang warna hitam, berarti digeser ke kiri sejauh berapa? 30 derajat. Berarti ini digeser ke kiri berapa? Ke kirinya digeser 30 derajat. Atau bisa kita tulis kalau digeser ke kiri berarti nilai C-nya plus. Terus D-nya. Kira-kira grafik ini dia naik atau turun nggak? Enggak ya, dia tetap ya. Berarti grafik ini dia tidak naik ke atas atau dia tidak turun ke bawah. Berarti dia D-nya tidak digeser ya, tidak digeser ke atas maupun ke bawah. Jadi nilai D-nya itu berapa? Nilai D-nya 0. Jadi bisa kita tulis Y sama dengan A sin B X plus minus C plus minus D. Berarti Y sama dengan A nya tadi kita dapat 2 sin B nya berapa? 1 X. C nya tadi kan plus 30 derajat. D nya kita nggak digeser ke atas ke bawah, jadi D nya 0. Jadi kita dapat Y sama dengan 2 sin X plus 30 derajat. Udah gitu ya, plus 0. Jadi enggak usah ditulis 0 ya. Gitu, atau bisa ditulis Y sama dengan 2 sin X plus Pi per 6. Gitu. Terima kasih. Gitu aja ya. Jadi jawabannya yang Y ini. Y sama dengan 2 sin X plus Pi per 6. Gitu. Kalau misalnya ada yang bingung, silahkan diulang-ulang lagi videonya atau tanyakan di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video-video dari channel e-channel learning yang lainnya. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.